Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Jelita Triyanti dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan dalam produk domestik regional bruto atau yang disebut dengan PDRB atas dasar harga konstan yang dapat didefinisikan sebagai perkembangan perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah serta kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan ekonomi sebuah negara. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Yang kedua, kenapa pajak merupakan salah satu bagian penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, tujuannya untuk memahami pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, ada landasan teori. Pengertian pajak dikemukakan oleh Profesor Dr. PJA Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo SH dalam buku pengantar ilmu hukum bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Pajak dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dari segi aspek ekonomi, mendefinisikan penerimaan pajak yaitu sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah dan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tujuan dari pungutan pajak untuk menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial. Wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya berdasarkan jumlah utang pajaknya yang didasarkan tarif pajak berlaku. Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan. Penggunaan sistem informasi dan teknologi dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kualitas pelayanan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak tersebut akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, ada teknik pengumpulan data. Data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian. Di dalam karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode ini berupa data yang sifatnya narasi berlandaskan teori dan bukan angka. Teknik pengumpulan data pada metode kualitatif melalui studi literal atau studi kepustakaan.
Yang kedua, ada cara analisis. Proses menganalisis data paling menentukan dari suatu penelitian, karena proses ini dilakukan setelah seluruh rangkaian data terkumpul. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mempelajari, membandingkan berbagai sumber pustaka, serta menginterpresentasikan hasil analisis sehingga dapat menjawab seluruh permasalahan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang pertama, pengaruh pungutan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak memiliki peran berkesinambungan yang cukup penting, yakni sebagai sumber pendapatan utama pemerintah, bahkan menjadi sumber pendapatan kas negara. Pungutan pajak penghasilan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan pungutan pajak tersebut akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika nilai konsumsi, investasi, dan neto ekspor minimal tetap. Pajak memiliki dampak dua arah pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, layaknya pedang bermata dua. Di sisi lain, tarif pajak yang ditetapkan terlalu tinggi oleh pemerintah akan berdampak langsung pada menurunnya konsumsi masyarakat. Demikian sebaliknya, dampak langsung dari pungutan pajak adalah pada pendapatan disposable masyarakat. Pendapatan disposable merupakan sejumlah pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi masyarakat. Ketika tarif pajak dinaikkan, maka pendapatan disposable akan menjadi turun, sebab masyarakat perlu membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya. Dengan menurunnya pendapatan disposable, otomatis konsumsi masyarakat pun akan menjadi turun. Turunnya konsumsi agregat masyarakat akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional equilibrium. Dan jika pungutan pajak diturunkan, maka konsumsi relatif menjadi naik. Kenaikan komponen ini akan dapat menaikkan pendapatan domestik bruto. Yang kedua, pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak menjadi sumber pendapatan negara, berfungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk membiayai setiap pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Berikut peran pajak dalam pembangunan diantaranya yaitu yang pertama, pajak sebagai anggaran atau penerimaan budgeter. Pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Peran pajak sebagai budgeter bisa dikatakan sebagai fungsi yang utama, di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana pada kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, pajak berperan untuk mengatur atau yang disebut dengan regulator. Peran pajak sebagai regulator menjadi suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Bisa dikatakan jika fungsi regulator merupakan pelengkap dari fungsi budgeter. Peran pajak sebagai regulator ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, pajak berperan sebagai stabilitas. Peran pajak sebagai stabilitas yaitu penerimaan negara dari sektor pajak dapat dipergunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Hal ini berarti bahwa perolehan pajak bisa digunakan untuk menstabilkan keuangan.
Salah satu caranya yaitu dengan mengatur peredaran uang masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif lagi. Seperti misalnya, adanya kebijakan stabilitas harga yang ditunjukkan untuk menekan laju inflasi. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan yaitu penerimaan pajak memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur yang relevan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam mengelola perekonomiannya. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki ekonomi terus tumbuh secara positif. Tujuan dilakukannya reformasi perpajakan adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien, sehingga penerimaan negara dari perpajakan dapat meningkat signifikan. Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada saran. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menginvestigasi hal ini secara lebih komprehensif dengan tujuan dapat mengetahui kontribusi struktur pajak tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan struktur pajak tertentu yang kontribusinya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, untuk struktur pajak lainnya dapat dievaluasi mengapa tidak memberikan kontribusi signifikan bahkan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan teruntuk seluruh masyarakat Indonesia, diharapkan juga melakukan kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu. Kita sebagai masyarakat juga harus membantu pemerintah untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita, yaitu negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.